Jadi sebenarnya tempat bertemu dan untuk mulai memahami persoalan mereka gitu. Di rumah singgah ini ada nggak sih macamnya nasihat? Ngapain sih kamu di jalanan? Kan lebih baik kamu di rumah, atau minimal ada nggak waktu mereka misalnya tiap hari atau mungkin seminggu berapa kali, atau mereka kumpul-kumpul dengan teman-teman? Jelas ya kegiatan itu ada pemberian nasihat, kemudian juga karena rumah singgah itu kan berada di tengah masyarakat. Mereka juga diajari bagaimana misalnya hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Hai semua persis. Oh yeah, persis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Dorce Gamalama dalam acara Dorce Show. Dan pada malam ini saya akan bincang-bincang dengan tamu saya masalah anak. Pasti Anda sayang dong sama anaknya, karena anak-anak ini tidak mempunyai beban. Mereka bebas bermain ke sana kemari. Dan pembicaraan saya kali ini adalah seputar anak-anak jalanan. Yang mana mereka ini sekarang makin kita prihatin sekali. Mereka makin banyak di jalan-jalanan, bahkan tidur di jalan, makan di jalan. Dan untuk membicarakan masalah ini, kebetulan saya sudah mempunyai seorang tamu khusus datang dari Bandung. Siapa dia? Kita tepuk tangan saja untuk Mas Hari Rusli. Kang Hari Rusli. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat. Waktu pertama kita ketemu, kita ngomongin masalah korupsi, Kang. Ini sekarang kan kita tahu bahwa di mana aja, di Bandung kayak di Jakarta, banyak anak-anak yang namanya lebih ngetren dengan nama anak jalanan. Saya dengar juga katanya Kang Rusli juga punya anak jalanan di rumah. Ya bukan punya ya, di Bandung memang ada anak jalanan, tapi bukan punya saya itu ya. Iya. Itu punya mereka masing-masing, dan ya saya bergaul aja sama mereka sekarang lebih intens. Ya kadang-kadang mereka ke rumah, makan di rumah, kita ngobrol sama-sama dan begitu. Kadang-kadang ya ada yang juga pengamen yang saya didik juga gitu. Atau mungkin Kang Rusli sendiri pernah jadi anak jalanan? Saya sih anak jalan-jalan dulu. Anak jalan-jalan ya Kang ya. Terus bagaimana Kang pendapat Kang Rusli tentang anak jalanan sekarang? Kita tahu mungkin karena krisis sekarang ini lebih banyak sekali, bahkan anak-anak yang kecil nih Kang suka gedor-gedor mobil, dan kadang kayaknya gimana ya, nggak dikasih kesian, kalau dikasih ntar katanya kebiasaan. Ini gimana Kang? Saya kira ini masalahnya terlalu panjang kalau kita ceritakan sini ya, karena memang ini harus tidak bisa dilihat hitam putih aja, nggak bisa dilihat bahwa mereka kriminal, mereka mengganggu dan sebagainya. Harus ada fase abu-abu. Kenapa sampai mereka begitu? Itu ada alasannya. Kenapa mereka menggores mobil? Ada alasannya. Walaupun memang itu salah, tapi punya alasan. Kenapa mereka? Nah, kita harus tahu kenapanya itu. Kalau kita tahu kenapanya, jadi kita kenal profil anak jalanan itu, mungkin kita bisa ada empati, bisa melihat lebih luas. Jadi artinya bahwa anak-anak ini bukan kemauan mereka di situ gitu. Sebenarnya ya. Bukan kemauan mereka di situ. Mereka punya alasan-alasan. Atau mungkin mereka sudah terkoordinir nggak? Misalnya ada bosnya, kamu harus ke sana, harus ke sini, begitu yang pernah kita sering dengar? Ya ada memang yang koordinasi seperti itu ada, tapi ada juga yang tidak. Itu ya. Ada juga itu. Tapi mau koordinir maupun tidak, masalahnya adalah sama, bahwa mereka sebetulnya tidak usah di situ dan tidak ingin di situ. Kalau bisa tidak di situ mungkin tidak gitu. Tapi karena mereka memang sudah terbiasa, sekarang sudah masuk dalam norma-norma anak jalanan yang bebas, ya sulit sekali sekarang. Dan masalahnya yang kami lakukan, yang saya lakukan lebih mengadvokasi masyarakat. Jadi membantu anak-anak jalanan ini dalam masalah program, tapi juga mengadvokasi masyarakat bahwa mereka harus mengenal profil anak jalanan ini supaya dunia ini tidak berlainan dengan dunia mereka. Sekarang kalau kita digores mobil, kita langsung marah. Gitu. Tapi kalau kita tahu kenapa dia menggores mobil, mungkin tidak. Karena kita harus tahu bagaimana anak-anak itu sekarang survive. Anak-anak ini lebih dari Kopassus. Iya. Kopassus itu pakai pisau, pakai senjata kemana-mana. Dan mereka anak kecil menggelandang berapa tahun di jalan tanpa apa-apa. Baiklah Kang Hari, nanti kita akan lanjutkan penonton. Nanti kita terusin lagi ya. Baiklah pemirsa, kami akan kembali setelah yang syur ini. Tamu Dorce berikut ini, beliau ini adalah dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan mungkin lebih tahu masalah anak-anak jalanan. Pemirsa, baiklah kita panggilkan Mas Tata Sudrajat. Selamat malam Mas Tata, Malam. silakan duduk. Mas Tata, ini saya mau tanya, di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia ini Anda sebagai apa Mas? Saya manajer lead Bang. Waduh. Tapi 3 tahun yang lalu saya bersama anak-anak jalanan Oh di gitu ya. Logan. Jadi ini sekarang kita makin prihatin Mas, anak-anak jalanan sekarang. Ini apa sih yang sudah diperbuat oleh yayasan Anda?
Iya. Karena kita tahu sekarang makin banyak ya Kang ya, Iya. anak-anak jalanan, bahkan mereka sekarang berani-berani loh. Ya. Nah, ini gimana Mas untuk menanganinya? Pertama kita mengadakan suatu penelitian tentang kasus anak jalanan. Waktu itu kita pilih di Senen sejak tahun 90. Seterusnya kita juga melihat bahwa masalah ini akan semakin berkembang dan akan sangat beresiko terhadap anak-anak. Sehingga kita kembangkan beberapa penelitian. Kemudian dari hasil penelitian itu kita mengembangkan suatu model untuk mengatasi masalah ini. Lahirlah apa yang disebut rumah singgah tahun 94 itu di YKI itu. Nah ini rumah singgah ini konsepnya bagaimana? Apakah sudah ada ketentraman untuk mereka, untuk melindungi mereka dari, kita kan tahu apalagi saya lihat juga ada anak perempuan ya, perempuan yang kecil-kecil, mereka sampai kadang-kadang tuh malam dibuat siang-siang, dibuat malam. Ini gimana Mas dari konsep rumah tinggal ini? Rumah singgah rumah ya? Singgah ya. Jadi pertama rumah singgah itu bukan rumah tinggal, jadi bukan panti. Gitu. Itu hanya sebuah tempat di mana anak-anak itu bisa bertemu dengan pekerja sosial. Atau pekerja sosial juga bisa ke jalanan dan akhirnya ketemu di rumah singgah itu. Rumah singgah ini bersifat kekeluargaan dan sangat informal. Tapi dikasih makan juga? Makan tidak. Oh enggak ya? Ya. Kok tega ya? Mesti kasih makan, kasih minum juga ya. Sebenarnya di beberapa rumah singgah kalau mereka punya itu biasanya kesadaran dari masyarakat ada, ya ada makan itu. Jadi sebenarnya tempat bertemu dan untuk mulai memahami persoalan mereka gitu. Di rumah singgah ini ada nggak sih macamnya nasihat? Ngapain sih kamu di jalanan, kan lebih baik kamu di rumah, atau minimal ada nggak waktu mereka misalnya tiap hari atau mungkin seminggu berapa kali, atau mereka kumpul-kumpul dengan teman-teman? Jelas ya kegiatan itu ada pemberian nasihat, kemudian juga karena rumah singgah itu kan berada di tengah masyarakat. Mereka juga diajari bagaimana misalnya hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu, norma-norma itu. Nah, akhirnya kita akan membawa mereka ke mainstream di masyarakat itu sendiri. Sampai sekarang ini udah berapa banyak rumah singgah itu Mas? Saya mencatat mungkin bisa nggak swasta misalnya nggak pakai embel-embel Yayasan Kesejahteraan Indonesia, mereka mempunyai satu tempat yang nggak kepake dibikin rumah singgah, itu bisa ya? Ya saya juga begitu, gitu buka ya? aja gitu. Jadi yang masyarakat pun pemerintah kan banyak sekarang ya. Tapi mereka bisa bermain di sana, bisa bercanda. Ya jelas. Bisa nginep juga bisa. Ya. Terutama anak-anak yang nggak punya rumah. Oh gitu ya. Itu ada. Kalau musim hujan gini rame. Kalau nggak musim hujan mah ya. Kalau mau musim hujan rame itu. Terus mereka dikasih apa aja? Mesti pengarahan atau cuma dibiarin aja begitu? Pokoknya kamu datang sini, gimana Mas? Pertama mereka itu kan diidentifikasi sama pekerja sosial, dipahami persoalannya. Mungkin di situ disiapkan lembar-lembar file gitu ya, anak itu sendiri. Sesudah itu mereka biasanya dipersiapkan untuk pemberdayaan. Mungkin akan diarahkan ke keterampilan, ke pendidikan gitu, atau usaha sesuai pilihan mereka itu sendiri. Ada nggak sponsor dari orang gitu, misalnya ini untuk makannya setiap hari sekian, terus untuk minumnya gitu, ada nggak Mas bantuan dari? Ada hal semacam itu. Jadi seperti saya juga boleh ya ngasih ke sana ya? Iya. Dan ada misalnya anggota masyarakat yang kirim ini untuk beasiswa anak gitu juga misalnya, ada gitu ya. Mas Tata, ini katanya sekarang ada perbedaan apa perbedaannya antara anak jalanan dengan anak di jalan ini? Iya, kita lihat anak jalanan itu sebenarnya terbagi 3 kelompok. Jadi yang pertama adalah anak yang hidup di jalan karena mereka sudah putus hubungan dengan orang tua dan jalanan menjadi tempat tinggal mereka. Ya karena misalnya ada kekerasan dari orang tua mereka atau orang tuanya cerai, mereka nggak betah, akhirnya mereka lari ke jalan maksud saya. Yang di jalan ya. Ini yang di jalan. Yang jalanan? Ya. Yang kedua adalah kelompok yang bekerja di jalan. Jadi mereka sebenarnya masih ada kontak dengan orang tua, tapi secara periodik, seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Dan yang ketiga anak yang rentan menjadi anak jalanan. Jadi itu mereka sebenarnya masih tinggal dengan orang tua, akan tetapi sebelum atau sesudah sekolah mereka ke jalanan untuk bekerja dan mencari nafkah di situ. Saya kira yang anak yang di jalanan itu mungkin kelompok 3 itu bisa juga anak yang di jalanan sekarang. Dalam keadaan krisis sekarang makin banyak anak yang ke jalanan, ya apakah untuk membantu orang tua atau memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah itu satu kelompok dari anak jalanan, dari anak yang ada di jalanan. Saya kira kelompok lain masih banyak kan seperti ABG. Gitu. Baiklah Mas Tata dan Kang Hari, pemirsa dan penonton, seru ya? Ini anak jalanan nih, tapi yang jelas mereka juga manusia ciptaan Tuhan, kita nggak bisa hilangkan begitu saja ya Mas ya. Pemirsa,
Kita akan kembali setelah yang sure ini. Mas Tata dan Kang Hari, berikut ini kita akan panggilkan tamu kita yang satu lagi. Beliau adalah psikiater yang banyak terlibat dalam mengatasi masalah anak jalanan. Baiklah pemirsa, kita akan panggilkan Dr. Suryo Darmono.